menjalankan tugas sebagai seorang polisi itu tidak mudah loh. Seringkali polisi harus berhadapan dengan para penjahat. Belum lagi pemirsa, para penjahat ini selalu berusaha menghindari hukum dengan cara melarikan diri. Terkadang, aksi kejar-kejaran berbahaya baik film Hollywood pun sering terjadi. Ini dia pemirsa 5 aksi kejar-kejaran polisi paling berbahaya versi Ragam Cerita. Di posisi kelima, O.J. Simpson. Di posisi kelima, aksi kejar-kejaran paling berbahaya adalah penangkapan O.J. Simpson. Dia merupakan seorang mantan pemain rugby Amerika Serikat dan juga aktor yang menjadi tersangka atas pembunuhan mantan istrinya Nicole Brown dan kekasih Nicole, Ronald Goldman. Pembunuhan tersebut terjadi di kediaman Nicole Brown pada tanggal 2 Juni 1994. Ketika akan ditangkap pemirsa, pria yang memiliki nama lengkap Orenthal James Simpson ini memilih melarikan diri. 911, what are you reporting? This is AC. I have OJ in the car. Okay, where are you? Please, I'm coming up the 5 freeway. Okay. Sebenarnya, O.J. Simpson duduk di kursi penumpang, sementara di kursi kemudi, O.C. Collins, kawan lamanya yang mengemudikan mobil. O.J. Simpson diduga memegang pistol yang diarahkan ke kepalanya sendiri. Polisi terpaksa mengejar mereka dengan kecepatan lambat agar O.J. Simpson tidak melakukan tindakan nekat. Peristiwa ini membuat penduduk Amerika menahan nafas karena aksi pengejaran ditayangkan langsung oleh media televisi Amerika melalui helikopter. Setelah aksi kejar-kejaran berbahaya itu pemirsa, O.J. Simpson pun dibebaskan dari tuduhan pembunuhan karena kurangnya bukti di tahun 1995. Namun, ia kembali ditangkap karena kasus perampokan bersenjata dan harus dipenjara selama 9 tahun. Di posisi keempat, pengejaran tank. Nah, selanjutnya di peringkat keempat, aksi kejar-kejaran paling berbahaya adalah pengejaran tank. Peristiwa ini terjadi di tahun 1995, di mana seorang mantan tentara mengalami gangguan mental dan mencuri tank di pangkalan militer. Waduh pemirsa, serem sekali ya. Tank yang biasanya berada di medan perang ini pun berada di jalanan. Apalagi mantan tentara yang mencuri tank ini mengemudikan tank dengan ugal-ugalan, hingga akhirnya menghancurkan mobil-mobil yang terparkir di pinggir jalan. Bahkan pemirsa, tank ini dengan mudahnya melindas salah satu mobil. Untungnya ya pemirsa, tidak ada penumpang dalam mobil tersebut. Sepertinya sih, tindakan merusak mobil ini memang dilakukan dengan sengaja pemirsa. Karena sangat berbahaya untuk warga sipil, polisi pun terpaksa menembak mantan tentara hingga tewas. Barulah mantan tentara itu menghentikan aksinya dan jalanan pun kembali aman. Penembakan ini terpaksa dilakukan sebelum ada warga sipil yang terluka. Somebody get a hold of the armory and find out if this thing is loaded. Yes, it's a vehicle, but it's also a gun. And at that time, it was the biggest gun on the streets of San Diego. It shoots at a mile a second, and we ain't got nothing in our department that can stop it. And to make matters worse, the deranged ex-soldier behind the control. Di posisi ketiga, pengejaran geng motor. Pemirsa, di posisi ketiga ada pengejaran geng motor. Ternyata geng motor berbahaya tidak hanya di Indonesia saja ya pemirsa, tapi ada juga geng motor di negara Brazil. Jadi pemirsa, ketika polisi tengah melakukan patroli di malam hari, mereka melihat satu motor yang melakukan balap liar. 2 orang yang berboncengan itu pun langsung tancap gas lebih kencang ketika polisi meminta mereka untuk berhenti. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara mobil polisi dengan motor pemirsa. Pengendara motor ini pun bahkan sempat melewati jalan pintas untuk menghindari polisi. Tapi polisi tetap saja bisa mengejar mereka. Mungkin karena kaget, pengendara ini pun oleng dan jatuh dengan sangat dramatis. Setelah ditangkap pemirsa, ternyata mereka adalah anggota geng motor di Brazil.
posisi kedua, pengejaran bulldozer. Di urutan nomor 2 nih pemirsa, pada tahun 2004 lalu, ada seorang pemilik bengkel knalpot mobil bernama Marvin Heemeyer yang mengobrak-abrik daerah Colorado dengan bulldozer. Ia sampai meruntuhkan rumah balai kota, bekas rumah wali kota, dan beberapa bangunan lain yang dilewatinya. Bulldozer ini bahkan sudah dilengkapi dengan besi baja dan beberapa senjata api otomatis untuk menghancurkan semua yang dilewatinya loh pemirsa. Waduh, serem juga ya. Marvin marah dan membawa bulldozer ini ke jalan raya karena kesal dengan hasil sengketa wilayah yang didapatnya pada saat itu. Amukan ini berakhir ketika bulldozer terjebak di sebuah bangunan yang ia runtuhkan sendiri. Ketika akan ditangkap polisi, ia pun langsung bunuh diri dengan menembakkan kepalanya sendiri pemirsa. Gimana kalau kejadian kayak gini ada di Indonesia ya? Ih, pastinya serem banget pemirsa. Lalu, di posisi pertama, aksi kejar-kejaran dengan polisi adalah aksi pencurian mobil. Penjahat yang satu ini pemirsa berusaha kabur dengan sekuat tenaga ketika akan ditangkap polisi. Awalnya ia mengendarai mobil berwarna merah. Lalu untuk menghilangkan jejak, ia menghentikan sebuah mobil dan mencurinya. Dia juga kembali melakukan aksi serupa pemirsa, mencuri mobil lain untuk melarikan diri. Selain itu, penjahat ini sangat nekat dengan tidak mengikuti peraturan lalu lintas, seperti melawan arah dan ngebut, sehingga membahayakan pengemudi lain. Benar-benar seperti aksi dalam sebuah video game pemirsa. Padahal, ini benar-benar kejadian nyata. Setelah polisi berhasil memberhentikan mobilnya, penjahat ini pun berusaha kabur dengan berlari. Benar-benar gak kehabisan akal ya penjahat yang satu ini. Jangan beranjak dulu pemirsa, karena setelah yang satu ini, Ragam Cerita punya informasi tentang aksi kabur para tahanan dari dalam penjara. Wah, bukannya tobat ya, malah kabur dari penjara. Seperti apa ya keseruannya? Tetap di Ragam Cerita. Diangkat berdasarkan kisah perjalanan hidup siapakah? Film berjudul Public Enemy yang diperankan oleh Johnny Depp. A. Michael Foyaur. B. John Dillinger.